Satu. Halo semuanya, welcome to IEB Podcast Muda Berkreasi. Kali ini, di hari ini kita udah di episode keempat, which is udah setengah perjalanan ya teman-teman. Di episode keempat kali ini, kalian pasti belum kenal aku kan? Kenalin, nama aku Cipta Sahdi Dwi Putra. Kali ini aku sebagai host di episode keempat ya teman-teman. Sebagai penonton setia IEB Podcast Muda Berkreasi, tentunya aku sudah bawakan judul dan tema yang benar-benar bisa menginspirasi para penonton setia IEB Podcast Muda Berkreasi. Tentunya yang sudah kalian lihat di sini udah ada salah satu narasumber, bintang tamu, gestar yang benar-benar bisa menginspirasi aku juga, dan mungkin teman-teman di balik layar pasti kalian kenal salah satu announcer di RRI Pro 1 Biak. Boleh dikenalkan? Boleh. Halo penonton setia IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Saya Ainun Ramadhani, announcer RRI Pro 1 Biak. Ya, kita giving applause dulu ya sama Kak Ainun. Pokoknya terima kasih udah datang menyempatkan hadir di jadwalnya Kak Ainun tuh benar-benar super duper padat ya sobat-sobat. Jadi kita menyesuaikan gitu. Terima kasih banget udah sempatkan untuk hadir di sela-sela kesibukan kakak. Terima kasih juga untuk IEB ya yang sudah mau mengundang saya sebagai narasumber. Thank you banget sih. Oh ya, anyway, ini too much information. FYI aja kalau Kak Ainun adalah salah satu lulusan juga di kampus ini. Di program studi ilmu komunikasi juga kan Kak? Iya benar. Ilmu di komunikasi. Angkatan keberapa tuh Kak kalau boleh tahu? Angkatan 2020. 20. Iya. Berarti lulusnya kemarin tahun lalu 2024. Oke. Kak Ainun ini salah satu mengambil program studi ilmu komunikasi yang sama kayak aku juga dong berarti. Kita banyak kesamaan, cuman ya kalian pasti tahu kan kalau nonton pasti tahu yang benar-benar yang bisa, dan aku masih belajar. Kalau Kak Ainun ini udah kan berpengalaman banyak juga kan. Kak Ainun sendiri kalau aku boleh tahu ya sebagai pengantar dulu deh, kita nanya-nanya ya. Kak Ainun kesibukannya apa sih belakangan ini? Salah satunya itu ya pekerjaan saya sendiri. Ya, benar. Jadi announcer, dan sekarang kita lagi sibuk event RRI, lagi 2 event yang mau dilaksanakan. Salah satunya Indonesia ISMI dengan nanti mau HUT RRI di bulan 9, RRI Fest. Makanya lagi sibuk-sibuk. Bulan 9 berarti hektik banget dong. Iya, lagi hektik banget, benar. Terima kasih banget udah sempatkan hadir di, pokoknya kan tadi kan udah dibilang Kak Ainun tuh orang sibuk, benar-benar yang kita harus sesuaikan jadwalnya beliau dengan kita. Tapi benar-benar terima kasih banyak udah sempatkan hadir Kak Ainun. Oke, tadi kan Kak Ainun sempat mention about your events on your company di perusahaan yang kakak kerja sekarang. Apa sih inspirasi kakak, apa yang membuat kakak sebagai announcer juga, kan ada tuh orang yang benar-benar kayak udah kerja aja gitu, nggak pengen ngikut apa yang namanya events di kantor. Kalau kakak yang tadi kan kakak sebutin, kakak pasti ikut serta ya ke dalam kegiatan tersebut. Apa sih yang membuat kakak, memotivasi kakak untuk ikut di situ? Salah satunya pengalaman. Oke, mencari pengalaman baru. Benar. Mencari pengalaman baru dan mempelajari hal-hal baru. Jadi setiap event kita mempelajari pengalaman baru lagi. Setiap event mendapat pengalaman baru, mendapat teman baru lagi. Relasi, memperluas relasi, benar banget. Oke, mungkin tadi sebagai pengantar udah kita tanyain kesibukan Kak Ainun, terus inspirasi Kak Ainun untuk mengikuti events-events yang ada di kantornya Kak Ainun. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pembuka ya Kak, siap? Siap. Oke. Yang pertama, bisa diceritakan nggak sih Kak tentang perjalanan Anda dari bangku kuliah hingga akhirnya menjadi seorang penyiar profesional? Itu lumayan hektik juga ya. Iya, benar. Karena saya mendaftar announcer di RRI itu di semester akhir, yang dimana kita lagi hektik-hektiknya dengan skripsi, dengan sidang, proposal. Itu aku kayak nggak kepikiran aja kok tiba-tiba mau mendaftar di RRI gitu. Karena habis selama kuliah di ilmu komunikasi, kita kan ada magang di RRI juga waktu semester 5 dan semester 6 kalau gak salah semester 6 kita magang lagi di Jayapura. Saya itu, pas dapatnya di IMSTP. Sorry Kak, itu berapa lama tuh kalau di Jayapuranya sendiri? Di Jayapura kalau nggak salah 1 minggu. 1 minggu. Itu berarti pengalamannya benar-benar baru banget. Apalagi di iNews tadi Kak Ainun mention di iNews, which is salah satu perusahaan TV terbesar ya di Indonesia juga.
salah satunya masuk di MNC Group. Oh, kayak kalau beliau ngomong keluarkan kata tuh kita harus tepuk tangan karena itu bisa menginspirasi kita juga. Jadi pencapaian beliau itu jadikan kita inspirasi supaya kita juga bisa seperti beliau. Jadikan role model. Mungkin teman-teman di balik layar ada yang terinspirasi dari beliau. Itu bagus banget sih karena benar-benar perjalanan beliau dari lika-liku beliau tuh nggak mudah untuk sampai di titik ini ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Apa momen pertama yang membuat Kakak yakin bahwa dunia penyiaran adalah jalan yang ingin Anda tekuni? Waktu magang di RRI. Itu magangnya pada saat semester 5 yang tadi? Semester 5, betul. Itu berapa bulan Kak? 1 bulan aja. 1 bulan. Selama 1 bulan dan kita lagi sibuk magang, sibuk juga ke kampus untuk belajar. Berarti dibagikan waktunya. Iya, itu lagi sulit dibagi-bagi. banget. Kenapa yang membuat saya yakin bahwa passion saya di penyiaran, waktu lagi di magang, kita turun lapangan membuat feature. Feature itu termasuk dalam program siaran. Kita membuat feature, mixing lagu, mixing suara. Itu ribet banget, tapi bagi saya kayak seru. Jadi kayak setiap apa yang kita jalani itu kita bawa santai aja ya Kak supaya seru gitu. Oke, lanjut Kak. Jadi yang harusnya terasa berat bagi saya nggak berat. Saya senang banget. Dan pas rolling ke pemberitaan, saya lebih senang lagi mencari berita, turun lapangan, dapat relasi, banyak jaringan. Dan salah satu narasumber saya waktu di pemberitaan kalau nggak salah mantan ibu bupati waktu itu, Ibu Heri Ariona. Jadi narasumber saya dan kita banyak ngobrol-ngobrol yang membuat saya termotivasi dalam passion dunia penyiaran. Oke, berarti Kakak juga punya role model. Banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi Kakak. Termasuk tadi ibu yang tadi Kakak sebutkan. Berarti dari situ Kakak mulai lebih bulatin tekad untuk dive into dunia penyiaran. Betul. Dan itulah tadi kita sempat singgung ya teman-teman. Kalau jadikan pencapaian orang tuh sebagai inspirasi. Betul. Jadikan pencapaian orang tuh adalah hal yang yang membuat kita pasti bisa kayak dia juga kok. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa kan Kak? Iya, betul. Jadi ya itu. Jadi teman-teman change your mindset. Jadi semua itu tergantung mindset kan Kak? Betul. Jadi kalau teman-teman mindsetnya negatif, kapan mau berkembang, kapan mau berjalan? Yang ada teman-teman berjalannya tapi di tempat gitu, nggak berkembang, nggak berproses gitulah. Makanya sekarang jadi orang mah kalau kata orang-orang sih lebih baik berpikiran positif dibanding memikirkan yang belum pernah terjadi, yang belum terjadi di hidup itu. Jadi ya itu mungkin kembali lagi ke mindset orang kan Kak. Dan kalau role model saya dalam dunia broadcasting salah satunya orang tua saya sendiri. Ayah saya dulu kerja sebagai wartawan, makanya kenapa saya ingin banget kerja di dunia broadcasting seperti itu. Pengennya wartawan, tapi masuknya ke dalam dunia penyiaran. Gak apa-apa, berarti kan dekat-dekatan itu Kak bidangnya. Iya, oke. Dan menjadi di dunia penyiaran Kakak kan salah satu yang kita kalau ngelihat sosial medianya Kak Ainun benar-benar membuat pokoknya membuat keren. Pokoknya bahasa yang kita keluarkan dari mulut tuh keren banget. Keren. Karena apa? Karena ada beberapa Kak Ainun tuh punya, kalau yang aku lihat ya dari pandangan aku, point of view-ku tuh Kak Ainun tuh punya X factor yang gak banyak orang punya gitu loh. Misalkan nih, kalau kita bicara, nah Kak Ainun tuh kalau bicara biasa sama menyiar literally beda banget. Ya aku tahu itu pasti dilakukan oleh semua announcer. Tapi kalau Kak Ainun ini kalau yang aku lihat ya bener-bener berubahnya drastis banget gitu loh. Jadi aku kayak pikir, oh kok ada ya bisa kayak gini gitu loh. Jadi itu yang membuat aku merasa itu adalah X factor-nya Kak Ainun. Gitu. Sampai waktu sidang ya, kalau nggak salah lagi sidang, Pak Kaprodi sendiri malah ngomong, Ainun harus ya bahas nadanya sambil kayak baca berita kayak, hah? Enggak Pak, aku ngomongnya biasa aja ini, cuma lagi ke bawah-bawah aja ya. Mungkin gara-gara masuk di penyiaran mungkin ya, jadi terbawa suasananya dan sudah mulai terbiasa. Itu salah satu berarti kebiasaan yang bagus dong berarti. Iya. Jadi kalau udah di dunia kerja kita nggak terlalu berlatih lagi karena udah ada bekal dari kuliah ini. Iya benar. Oke Kak, kita langsung ke pertanyaan ketiga.
yaitu apa sih arti suara bagi kakak secara pribadi dan profesional as an announcer? Suara bagi saya adalah identitas. Identitas. Kenapa saya bisa menyebutkan bahwa identitas? Karena saya kasih contoh kecilnya ya, contoh kecilnya di dalam program RRI Pro 1 itu kita ada request time Yes. di jam 11 dan jam 1 siang, itu namanya TTS Titip Tembang Siang dan Prodangdut. Yeah. Ketika saya membuka layar telepon, baru saya ngomong nih, Yeah. halo dengan siapa dan di mana. Pendengar itu udah tahu bahwa announcernya saya, jadi langsung disapa, oh iya halo Mbak Ainun. Itu kan namanya identitas. Iya, benar. Bagi saya itu adalah identitas karena tanpa orang tahu muka saya, mereka pada pendengar udah tahu dengan suara saya. Udah notice ya kalau itu kakak. Notice. Itu yang udah aku bilang kan tadi, singgung dikit kalau itulah expecternya Kak Ainun. Kita tahu karena ciri khasnya di situ. Suaranya benar-benar bisa kita kenal tanpa kita mikir panjang. Oh, ini Kak Ainun nih gitu. Iya, betul. Berarti itu identitas, suara sebagai identitas. Itu secara pribadi atau profesional? Secara pribadi dan profesional. Oke, jadi suara bagi Kak Ainun itu adalah identitas. Benar. Oke, kita langsung masuk ke topik kita, yaitu seputar perjalanan karir, Kak. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi di awal karir sebagai announcer dan bagaimana Anda mengatasinya, menyikapinya? Boleh? Kembali lagi ya tadi di nomor 3, di suara, tantangan terbesarnya di suara. Karena sebelum masuk penyiaran, suara saya itu cemprang, teman-teman. Suara saya nggak kayak gini, cuman kita beradaptasi itu susah sekali, tapi ya mau bagaimana ya, dituntut sama pekerjaan, harus mau nggak mau harus bisa. Mau nggak mau harus bisa. Saya termotivasi juga sama rekan kerja saya yang sudah pernah menjadi narasumber juga di IYB Radio Streaming, Kak Eta. Iya, benar-benar. Saya juga termotivasi dari Kak Eta karena saya diajar selama training 3 hari itu dengan Kak Eta. Itu langsung bisa, Kak? Iya, selama 3 hari. Kan keren banget kan? Berarti emang Kak Ainun ini cepat tangkap. Dan juga apa ya, kalau kita lihat selama 3 hari itu kan waktunya singkat, nggak panjang. Jadi ya gimana kita harus kayak cepet-cepet tangkap apa yang kita udah dipelajari dari pelatih kita. Dan menjadi 3 hari dan suaranya sudah sudah bisa dibilang bagus, itu keren gitu. Maksudnya cepat tangkap gitu maksudnya. Oke, berarti tantangan terbesarnya tuh ya di suara lagi, kembali di suara dan mempelajari alat-alatnya lagi. Itu lagi yang penyesuaian diri untuk tangannya main cepat. Di penyiaran itu kita harus main cepat antara feeder, komputer, dan mic. Jadi tangannya tuh kayak gimana ya, bingung mau ngobrolinnya tuh gimana. Naikin feeder 1, turunin feeder 1. Itu yang buat penyesuaiannya ribet juga di situ. Kadang juga kadang udah ngomong, tapi lupa nyalain lupa pencetin feeder suaranya. Jadi gak keluar suaranya. Iya, itu juga penyesuaian juga berat itu. Tapi sekarang udah terbiasa, udah bisa Sudah berarti. terbiasa. Udah tangannya udah lincah. Tanpa dilihat juga udah bisa. Itulah. Jadi aku juga sih bersyukur ya Kak, karena sekarang kan kita sudah ada program radio. Betul. Jadi itu yang bisa melatih aku. Jadi bisa untuk nanti untuk magang, aku udah ada bekal. Itu yang makanya menguntungkan bagi kita gitu loh. Jadi kalau Kak Ainun pandangnya sebagai alumni, gimana sih ngelihat kita sebagai adik-adik tingkat ya kalau mau dibilang, yang udah ada program yang sudah terlaksana. Kayak sekarang ini kan podcast. Jadi kan ada bekal untuk nanti aku kalau dikasih rezeki ya aku di di dunia penyiaran, dunia broadcasting. Gimana sih menurut Kakak, apa ini bagus banget atau gimana? Keren banget, karena waktu saya masuk kuliah, radio kampus, podcast kampus itu masih dalam perencanaan, teman-teman. Bahkan kayak kapan Pak? Kapan emang radio kampus? Iya, nanti dan belum terlaksana, dan alhamdulillahnya sekarang sudah terlaksana. Dan melihat adik-adik sekarang, saya cukup bangga dan merasa kayak keren banget gitu loh. Akhirnya rencana yang masih saya kuliah udah terlaksana. Makasih banget juga ya Kak. Ini juga salah satu di balik ini tadi udah aku bilang, menjadi salah satu inspirasi di banyaknya teman-teman di belakang kamera ini gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-5 Kak. Iya. Seberapa besar peran kampus dan organisasi atau komunitas nih dalam membentuk skill broadcasting Kak Ainun?
besar banget. Karena kampus sudah membawa saya untuk magang, kampus sudah membawa saya untuk belajar lebih jauh dalam dunia penyiaran. Contohnya seperti magang di RRI tadi, kembali, dan di TV, di stasiun TV. Itu cukup besar banget kampus, kampus, dan komunitas bagi saya nggak terlalu ya, tapi lebih besar kampus. Iya. Kalau kakak komunitasnya pada saat di kampus boleh tahu apa? HMI. Oke, berarti HMI juga lumayan besar ya, karena membuat saya jadi pandai untuk public speaking, harus percaya diri, dan membuat saya pede untuk bertemu dengan orang-orang banyak. Berarti sebelumnya kakak pemalu orangnya, nggak pede untuk berbicara di depan publik? Pede, cuman kayak energi aku habis untuk ketemu dengan orang banyak. Berarti introvert ya kakak? Iya, betul. Kelihatan, oke guys. Oke, langsung kita ke pertanyaan ke-6 kak. Apakah ada momen atau pengalaman siaran yang paling berkesan hingga saat ini? Mungkin selama kakak menyiar di RRI boleh? Dunia penyiaran yang paling berkesan ya? Yaitu ketika bertemu dengan para pendengar di program Karaoke Udara. Dulu kita ada program Karaoke Udara yang bertemu langsung dengan para pendengar. Jadi pendengar datang ke kantor maupun kita yang terjun langsung ke tempatnya para pendengar, itu langsung bertemu langsung dengan para pendengar yang dimana selama ini kita hanya bisa saling menyapa lewat udara. Kok bisa kita ketemu? Dan mereka udah langsung mengerti dan udah langsung kenal ini Mbak Ainun ya, ini Mbak Eta, ini Mbak Ririn, begitu udah kenal. Itu yang paling berkesan bagi saya, dan semua momen bagi saya adalah berkesan di dunia penyiaran. Itu udah, berarti programnya sekarang udah nggak ada? Baru mau dijalankan kembali. Berarti itu tadi ya, program yang kakak bilang menjadi momen atau pengalaman siaran yang paling berkesan hingga saat ini menurut Kak Ainun. Oke kak, tadi udah ada 6 pertanyaan, sekarang kita masuk ke pertanyaan reflektif dan inspiratif. Oke, baik. Ini masuk lagi nih kak, mungkin ada segala topik inti dari pembicaraan kita tuh ada di pertanyaan-pertanyaan ini kak. Yang ke-7 nih, apa filosofi atau prinsip hidup yang selalu kakak pegang selama berkarir di dunia siaran? Prinsip hidup yang selalu saya pegang, percaya diri. Percaya diri. Apakah cuman percaya diri kak? Atau ada prinsip kakak yang lain? Percaya diri dan harus membanggakan orang tua saya kembali. Berarti percaya diri itu first prioritas kakak untuk membangun kepercayaan diri itu kan berarti nggak mudah dong. Dan menjadi prioritas kakak berarti kakak sendiri menjadikan kepercayaan diri sebagai prinsip kakak, prinsip hidup kakak, itu berarti bermakna banget kepercayaan diri kakak untuk orang lain juga, untuk di dunia siaran juga itu penting banget. Jadi saya waktu pertama kali bekerja dalam dunia penyiaran, walaupun kita nggak ketemu para pendengar, tapi saya merasa bahwa suara saya didengar oleh satu kota biak, dan saya nggak pede kalau ada belibet-belibet, tapi saya harus tetap percaya diri. Itu salah satu prinsip hidup yang selalu saya pegang, bahwa harus percaya diri, nggak ada yang mendengarkan, dan saya harus tetap berproses. Itu berarti salah satu pelajaran dari situ. Tadi kakak bilang kan kita harus berproses, walaupun mungkin nggak ada yang dengerin, tapi itu yang menjadi titik kalau aku bisa, aku kayak bisa lah orang dengerin aku gimana sih caranya bikin orang tertarik sama aku. Iya, betul. Nah, itu kan butuh kepercayaan diri juga kan. Berarti filosofi atau prinsip kakak selama ini tuh kepercayaan diri aja berarti. Iya, itu penting banget berarti bagi kakak. Oke, next, itu pernah nggak sih kakak merasa ingin menyerah? Kalau iya, apa yang membuat Anda tetap bertahan hingga saat ini? Selalu ya, selalu ada di titik terendah dalam hidup, selalu ingin menyerah dalam dunia karir, tapi sejak saya lihat perjuangan orang tua saya menyekolahkan saya dari SD, SMP, SMA hingga perkuliahan, saya harus tetap bertahan dan berjuang untuk membanggakan orang tua saya kembali, dan saya harus tetap mencapai tujuan hidup saya. Berarti kayak semua orang kan punya titik terendah ya kak. Seperti yang tadi kakak bilang, harus membanggakan orang tua menjadi nomor satu di mata orang tua, itu sangat-sangatlah beban juga bagi kita ya. Tapi gimana sih caranya? Itu yang membuat kita semangat. Kayak seperti yang tadi kakak bilang, orang tua nomor satu, membanggakan orang tua adalah salah satu
titik di mana membuat kakak merasa rendah, tapi itu yang membuat acuan semangat kita naik lagi, gitu loh kan. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalau ingin seperti yang kakak bilang, itu kita harus tetap berpikir positif, berpikir bahwasannya setiap orang ada titik terendahnya, tapi gimana kita memanage, bagaimana kita menyikapi itu ya kak, berarti. Bagaimana saya menyikapi itu dengan bekerja lagi dengan pokoknya dibawa kerja aja dibawa enjoy aja. Dalam dunia pekerjaan gak selalu berat, dan ada ketemu teman-teman juga itu cara menyikapi saya, cara membuat saya menyikapi titik terendah saya. Dan bertemu teman-teman, menghibur diri, nonton drakor mungkin. Iya benar banget. Iya. Berarti itu ya, ketemu teman-teman menjadi salah satu titik acuan semangat kakak naik lagi. Iya, betul. Gitu. Berarti kakak ini orangnya suka quality time bareng family, bareng teman, itu ya membuat kita jadi kesendirian kita. Jadi ke recharge kembali. Benar-benar itu ya berarti. Iya, berarti banyak nih yang membuat kakak ini down, tapi ada loh yang membuat kakak semangat lagi. Bahkan orang terdekat itu yang membuat kita semangat lagi. Iya, betul. Jadi jangan pernah nih untuk penonton setia, jangan pernah menyepelekan orang terdekat kamu. Iya, betul. Karena pasti kalian akan membutuhkan orang terdekat kalian, teman-teman. Dimanapun kita juga kan makhluk sosial ya kak. Iya, makhluk sosial pasti butuh satu sama lain. Oke. Kita langsung ke pertanyaan tips dan edukatif kak, sebagai penyiar profesional nih di RRI Pro 1. Kita pengen tahu nih tips-tips dan juga gimana sih kakak kasih kita sebagai adik tingkat kakak menjadi kepercayaan dirinya naik lagi. Kan kita juga masih belajar ya kak, banyak hal yang kita belum tahu di dunia penyiaran tuh gimana sih. Kan ini kalau mau dibilang kan masih depan-depan aja yang kita pelajari. Cuman aku bersyukur banget sih dalam program ini aku lebih melatih kepercayaan diri, lebih melatih identitas aku seperti kakak bilang. Walaupun mungkin ya jangkauannya belum luas, tapi aku bisa berdiri hingga saat ini tuh nggak mudah karena banyak banget pengorbanan yang aku dan teman-teman aku lakukan demi mencapai diri yang sekarang kita jalani gitu. Jadi aku pikir edukasi bagi kakak tuh membuat kita lebih percaya diri pastinya dong. Pasti untuk generasi yang baru menjadi orang sebagai agen perubahan, pastinya kita juga membutuhkan salah satu masukan, kritik dari orang-orang yang udah berpengalaman. Dan salah satunya itu kan kakak. Jadi kita pengen tahu nih, apa saja tips praktis untuk mahasiswa seperti kita atau anak muda yang ingin terjun ke dunia penyiaran. Tips praktis atau tips-tips edukasi ya, bagi yang saya bisa kasih mungkin dari suara ya kali ya, menjaga suara, mungkin menjaga suara, dan kalau ingin terjun ke dunia penyiaran, banyak-banyak dalam nanti magang mungkin, ketika magang harus rajin belajar dan mempelajari seperti apa dunia penyiaran itu. Dan saya lihat sampai sekarang kalian sudah bukan di depan-depan lagi yang kalian pelajari, sudah mulai masuk ke dunia penyiaran emang. Dari alat-alat kita semua sudah hampir sama, udah sama, mungkin cuman jangkauannya yang masih terbatas. Benar. Itu aja. Berarti banyak belajar bagi banyak kita. Belajar dan tetap semangat. Tetap semangat pastinya ya. Pasti mungkin announcer lain mungkin kayak ngapain sih harus begini terus, yang dengar juga orang-orang kampus pasti ya. Tapi dari situ kalian bisa belajar banyak, dan dari situ kalian memulai kepercayaan diri kalian. Ya, berarti tadi teman-teman banyak belajar dan juga tetap semangat. Makasih banyak tipsnya loh kak. Kita sebagai adik tingkat kakak merasa tips-tips tadi bisa kita terlaksana, bisa kita bisa kita pakai nanti ke depannya untuk menjalani program ini. Oke, mungkin ini kak, skill apa sih yang wajib dimiliki oleh calon announcer di era digital saat ini? Tentunya di media sosial, karena selama saya ada dalam dunia penyiaran, ketika lagi live streaming, pasti mereka tanya, emang masih ada yang dengar radio? Emang masih ada yang dengar radio? Kan pasti gitu kan? Iya benar. Emang radio masih ada sampai sekarang? Masih.
Buktinya Radio Republik Indonesia masih berdiri sampai sekarang, masih iya. mengudara. Tadi apa pertanyaannya? Skill apa yang wajib dimiliki oleh itu calon tadi. announcer? Terus belajar tentang media sosial, terus belajar tentang dunia broadcasting, dan supaya mungkin kita nggak ketinggalan zaman dengan dunia per-TV-an. Walaupun itu sama-sama broadcasting ya, tapi TV orang masih melihatnya di dalam layar TV. Tapi tapi kalau kita hanya suara kita yang bisa didengar. Bagaimana agar radio ini terus berkembang? Bagaimana agar radio kita tidak punah dan masih terus diminati oleh banyak orang? Oke, nah itulah cara gimana kita berkembang. Mengembangkan program-program baru yang mungkin diminati banyak orang. Berarti kita disitulah titik acuan kita juga, gimana sih mutar otak ya kalau orang bilang, gimana sih supaya orang-orang tuh dengerin kita. Betul. Gitu loh. Karena sampai sekarang RRI aja tuh setiap bulannya, setiap tahunnya masih memikirkan program-program baru yang diminati banyak orang agar Radio Republik Indonesia itu tidak punah begitu saja. Oke. Mungkin ini Kak, bagaimana sih cara melatih suara dan artikulasi agar bisa menjadi penyiar yang berkualitas? Cara melatih suara mungkin lumayan susah juga ya. Kalau saya pakainya suara perut mungkin. Pakai suara, kalau di RRI sih sebenarnya RRI Pro 1 dan Pro 2 itu kita di RRI Pro 1 itu cuman lumayan berat karena pendengar kita di atas orang-orang dewasa mungkin ya, orang-orang dewasa yang mendengarkan dan para pejabat-pejabat yang mendengarkan. Terus kalau Pro 2 kan yang mendengarkan Gen Z, anak-anak muda itu lebih santai jangkauannya, jadi kita ngomongnya lebih ringan ya, pembicaranya lebih ringan. Kalau Pro 1 pembicaranya berat dan bagaimana sih kita mengatur suara kita dan nafas kita itu lewat perut. Kadang aku nih terlambat kerja. Jadi kan udah ngos-ngosan nih. Tapi di dalam ketika bertemu dengan mic harus mengatur suara dan harus mengatur nafas kembali di dalam suara perut. Jadi nafas ngos-ngosan aku simpan dalam perut dan ngomong tanpa harus ada ngos-ngosan, tanpa ada sepatah dua kata, tanpa ada dan segala macam. Nggak boleh kayak gitu. Itulah profesionalnya Kak Ainun tuh seperti itu. Semua orang pasti seperti itu. Itulah gimana sih kayak kita menunjukkan dari situlah titik profesional kita dilihat, didengar. Betul. Gitu. Kan mungkin ketika ngos-ngosan mungkin sudah halo pendengar, pasti begitu kan. Tapi kita harus tetap menyimpan nafas kita yang sudah terbata-bata dan harus tetap profesional dalam mengudara. Oke Kak, tadi udah ada banyak tips yang Kakak kasih ke kita. Kita bakal simpan itu sebagai bekal kita untuk nanti di dunia penyiaran, kita dive into dunia penyiaran, kita akan pakai tips-tips Kakak. Makasih banyak loh Kak. Sekarang kita langsung ke closing question Kak. Pertanyaan penutup, inspiratif dan personal. Apa harapan Kakak untuk generasi muda yang ingin bersuara dan membawa perubahan lewat media? Harapan saya bagi generasi muda yang ingin terjun ke dalam dunia penyiaran, tetap semangat dan dunia penyiaran tidak selamanya semulus dibayangkan. Iya, tidak semulus dibayangkan dan tidak semudah yang dibayangkan. Dan tidak seberat itu. Kalau kita enjoy aja dalam dunia penyiaran, semua hal yang terasa berat awalnya dibawa enjoy, semua akan terasa ringan kembali. Oke, berarti tetap belajar, tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, itu tadi harapan dari Kak Ainun. Berarti 3 tadi ya Kak, tetap semangat, tetap belajar dan jangan menyerah. Jangan menyerah di era digital saat ini. Mungkin banyak yang meremehkan radio itu apa sih? Memang masih ada sekarang radio di era digital. Benar. Dari dan ya. Nggak usah dengerin apapun statement orang lain. Jadikan itu sebagai motivasi kalian untuk mencari program baru. Gimana sih cara kalian untuk mendapat para pendengar yang baru, para peminat yang baru untuk mendengarkan radio kalian. Oke, pertanyaan terakhir karena waktunya udah mau selesai. Bisa beri satu kalimat motivasi sebagai suara yang menginspirasi untuk para pendengar atau para penonton podcast pada hari ini. Motivasi. Iya.
sebagai kakak kan salah satu alumni yang suaranya sudah mengudara, banyak orang yang dengar, banyak orang yang tahu, oh ini Kak Ainun. Jadi kan kakak tuh sebagai suara yang menginspirasi. Jadi untuk penonton podcast pada hari ini, kakak bisa kasih motivasi mungkin atau pesan terakhir, kesan dan pesan gitu loh Kak. Pesan dan pesan saya sebagai penyiar mungkin yang saya bisa sampaikan untuk adik-adik sekalian, jangan mungkin bingung ya, udah mulai bingung ya. Karena kan mungkin kita sebagai sebagai pendengar juga, sebagai penikmat dunia sosial media, sebagai pendengar podcast, pendengar radio, sebagai penikmat yang tadi udah aku bilang sosial media, kan pasti nggak akan ada habisnya ini dunia era digital kali ini. Betul. Jadi mungkin kakak sih motivasi apa sih untuk kita jadikan era digital ini sebagai tantangan kita. Itu apa aja sih tips-tips yang bisa kita lakukan di era digital dan bisa sebagai suara yang menginspirasi. Jadi kakak tuh kasih kita tips dan juga motivasi sebagai generasi muda yang bisa tetap bertahan di era digital yang gak akan habis-habis ini. Ya itu tadi terus berkembang dan bertahan di era digital ini, terus mencari program-program baru yang diminati dengan para masyarakat atau para mahasiswa di mana saja berada, dan jagalah kualitas suara kalian karena di dunia penyiaran suara adalah identitas dan suaralah emasnya. Oke. Suara yang terpenting. Karena kita di dalam dunia penyiaran, dalam radio, suara kita yang dipakai. Benar, audio ya. Pembahasannya mau sampai kapanpun tetap kembali ke suara kita kembali lagi. Identitas kita harus tetap kita tekuni itu identitas kita. Betul. Kita jangan ubah-ubah identitas kita kan Kak? Iya, betul. Gitu. Karena kita dikenal melalui suara kita, bukan dari wajah kita. Dari suara kita dan nama kita aja, tanpa bukti fisik wajah kita. Makanya kenapa saya selalu motivasi dan sarankan untuk selalu menjaga kualitas suara kalian. Karena suara kalian lah emasnya, suara kalian lah identitasnya. Oke. Tepuk tangannya Kak buat Kak Ainun, 30 menit menjadi suara yang menginspirasi bagi aku, menjadikan itu masukan juga buat aku. Tadi kata-kata kakak udah aku simpan semuanya menjadi bekal aku untuk di masa depan. Semoga aku bisa seperti apa yang kakak jalani pada hari ini, amin. Dan juga teman-teman di balik layar menjadikan ini motivasi dan juga masukan untuk Kak Ainun buat kita semua. Untuk penonton ya di episode kali ini, episode keempat, which is tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget bersama Kak Ainun di 30 menit. Makasih banyak Kak Ainun, aku tuh dari tadi tuh kalau nggak makasih keren, itu aja yang keluar dari mulut aku kalau Kak Ainun ngomong tentang pengalaman, dan itu yang membuat aku terinspirasi, jadikan motivasi aku untuk berkembang lagi, berproses lagi. Karena kalau kita puas sama diri sendiri, nggak akan habis. Karena ada orang di atas kita kan, Kak? Betul. Gitu. Jadi ya gimana ya cara kita untuk tetap berproses, berkembang lagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Oke, mungkin untuk episode keempat ini kita akhiri perjumpaan kita di episode kali ini. Aku mohon maaf banget kalau ada salah kata selama penyiaran, selama penayangan podcast ini, aku minta maaf banget. Dan juga aku ingin berterima kasih oleh semua tim-tim dan staff-staff yang ada di belakang kamera yang udah banyak banget membantu untuk menjalankan podcast kita pada sampai episode kali ini, Kak. Karena setelah ini akan banyak episode-episode yang akan kita tayangkan lagi, Kak, yang mungkin bisa menjadi bahan tontonan Gen Z. Kita benar-benar pengen banget sih orang-orang berkembang di jalan mereka masing-masing. Makasih banyak Kak Ainun juga ya sebagai narasumber, bintang tamu. Kita tepuk tangan banget sih. Terima kasih juga ya untuk IYB Radio Streaming Muda Berkreasi yang telah mengundang saya menjadi narasumber untuk di episode keempat kali ini. Dan teruslah berkembang ke depannya, jangan sampai ketinggalan zaman di era digital kali ini. Dan jagalah kualitas suara kalian. Jangan menyerah apapun omongan orang lain. Oke, jangan pernah dengerin tuh omongan orang lain. Karena itu yang membuat kita down. Iya, tapi betul. Kan kalau kita ambil dari point of view positif, itu bisa menjadi motivasi kita berkembang. Tetap positive thinking. Yes.
change your mindset everyone, karena semua itu tergantung dari mindset kita. Betul. Oke, aku Cipta pamit undur diri, dan Kak Ainun juga terima kasih banyak udah menyempatkan hadir pada episode kali ini. Mungkin maaf juga ya kalau ada salah-salah kata untuk Iya. kali ini. Maaf juga mungkin kalau ada banyak pengolahan kata yang selalu saya ulang ya. Jangan menyerah, jangan tetap semangat. Mungkin itu yang selalu saya ingatkan. Dan itu yang membuat kita sebagai orang kan perlu kata yang ulang, kata-kata ulang menjadi pribadi yang lebih baik. Kan kita akan ulangi kata-kata itu. Jangan semangat, jadilah pribadi yang lebih baik, terus belajar. Itu yang akan kita terus tanamkan di otak kita. Betul. Gitu. Makasih banyak Kak Ainun. Aku Cipta, aku terima kasih banyak juga udah menyempatkan hadir. And teman-teman tetap stay tune dan tetap subscribe ya, tetap like and subscribe. Iya, like and subscribe juga di channel kita. Di episode kali ini aku sebagai host juga sebagai it's such an honor aku sebagai host bisa ngobrol-ngobrol sama beliau. Oke, aku Cipta. Mungkin itu aja dari kami, and see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.